Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa di acara Wacana, wawasan, membaca, menganalisa satu kajian hadis untuk Anda. Dan kita sudah berada di Senin kedua di edisi bulan November 2021. Ya, kita akan bahas satu hadis yang ternyata bercerita seputaran tentang niat. Dan kita juga sudah menghadirkan Ustadz Zun Adam di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Zun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jam. Ya, maskernya mohon izin bisa dibuka Ustadz. Baik, Ustadz, kita akan mengkaji satu hadis yang tampaknya hadis ini mengetengahkan sebuah peristiwa, begitu ya. Kita lihat dalam masih seputaran bab niat, menceritakan tentang azab atau bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu pasukan, begitu, yang akan menyerang Ka'bah dan ditenggelamkan atau disapu habis semuanya oleh Allah hingga rata tak tersisa. Nah, kira-kira bisa dijelaskan ini Ustadz, siapakah tentara pasukan yang menyerang Ka'bah saat itu? Ya, kita coba periksa di beberapa kitab syarah dan juga di beberapa tafsir yang terkait dengan itu. Selama ini memang tidak ada yang menjelaskan siapa tentara yang dimaksud itu. Kalaupun yang dimaksud itu Ashabul Fil, yaitu pasukan tentara bergajah. Kalau itu sudah jelas dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Fil, ya. Tapi kalau yang dimaksud pasukan dalam hadis ini tidak dijelaskan. Tetapi sebagian menerangkan bahwa sebenarnya sudah banyak yang mencoba berkali-kali untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Tapi yang paling besar memang apa yang diceritakan dalam surat Al-Fil, yaitu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman pada waktu itu. Artinya apa? Tak satu pun ada yang berhasil menyerang Ka'bah itu. Bahkan karena berkali-kali gagal, terakhir dengan mengerahkan kendaraan gajah yang begitu luar biasa jumlahnya, dengan harapan benar-benar berhasil untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata juga lagi-lagi mereka yang disapu habis oleh Allah dengan burung-burung ababil menjatuhkan batu-batu panas. Ada yang mengatakan batu-batu neraka ke para pasukan sehingga mati semua. Artinya apa? Siapapun yang coba-coba ingin menyerang, menghancurkan Ka'bah, silakan aja. Kalau mau berurusan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Allah. Sejarah membuktikan tak satu pun golongan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah akan pulang dengan selamat. Itu fakta sejarah, Pak Ija. Fakta sejarah. Dan tertulis di dalam Quran. Jadi dalam hadis itu Rasulullah menyebut Yaghzu Zaisul Ka'bah. Ada satu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, tetapi berangkat dari lapangan atau dari lembah tertentu, tiba-tiba tanah itu membelah dan mengubur hidup-hidup seluruh pasukan itu, sehingga rata dari awal sampai akhir. Dan ironisnya lagi, tidak hanya pasukan yang ingin menyerang Ka'bah saja, siapapun yang ada di situ ikut juga. Nah, itu dia Ustadz. Jadinya seperti ini. Di dalam hadis tersebut, pertanyaan dari Aisyah, istrinya Rasulullah Muhammad SAW, mengapa orang-orang yang tak berdosa ikut terkena azab juga? Kemudian Nabi menjawab, ya, semua terkena azab itu. Ikut tersapu maksudnya, kemudian kelak dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini bisa dijelaskan seperti apa, Ustaz? Iya. Keterangan ini juga ada dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Waspadalah kalian terhadap bencana, terhadap musibah, terhadap malapetaka, di mana yang kena bukan hanya para pelaku-pelaku zalim saja, yang khusus pelaku zalim.
tetapi yang tidak berdosa pun juga ikut terimbas. Sekarang begini saja, contoh kemarin pandemi COVID-19. Iya, dan sampai sekarang masih ada. Ya, kira-kira COVID-19 itu yang jadi korban orang baik-baik atau orang jahat-jahat? Semuanya kena. Karena COVID-nya tidak tahu alamat, Iya. jadi semuanya terkena. Artinya apa? Ini sudah cukup memberi pelajaran kepada kita. Allah itu kalau menurunkan musibah atau bencana, nggak peduli. Siapapun kena, ikut. Nah, itu persoalannya di situ. Iya. Jadi benar kata Nabi, wahai Aisyah, begitulah kalau Allah menurunkan bencana, semua kena. Hanya saja besok ketika dibangkitkan dari kubur, hari kiamat, diklasifikasi oleh Allah. Siapa yang niatnya bagus dan siapa yang niatnya jahat. Jadi ketika bangkit dari kubur, ketahuan niatnya yang mau menghancurkan Ka'bah, ya dihukum oleh Allah. Siapa yang niatnya mau ke pasar, aswakuhum kan. Siapa yang niatnya mau ke pasar, ya ditulis juga niatnya seperti itu. Atau siapa yang niatnya mau ibadah, ya ditulis niatnya itu akan ibadah. Jadi manusia itu niatnya tidak hanya di dunia, di akhirat pun besok diperlihatkan oleh Allah niatnya itu. Makanya kita hati-hati sekali dengan niat di dalam mengawali suatu pekerjaan atau aktivitas. Kemudian bagaimana caranya Ustaz agar selamat dari azab atau murka Allah seperti malapetaka dan lain sebagainya? Nah, hadis tadi itu kenapa kok Allah menenggelamkan mereka, kan gitu toh? Iya. Karena mau menyerang Ka'bah. Lah, ini kan kalau menghitung dosa menyerang Ka'bah ini kan luar biasa. Sudah nggak ukuran dosanya itu. Sudah tidak standar. Tidak standar. Hukumannya bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat. Di dunia pun diberi hukuman cash oleh Allah. Layak, langsung saat itu juga. Allah. Makanya jangan melakukan dosa yang menyebabkan turunnya azab Allah. Seorang anak durhaka kepada ibunya, ini juga cash azabnya ini. Ya, Allah menyegerakan. Fayu'ajjiluh kullu khoti'ati bni Adam, setiap dosa anak Adam itu ditunda. Illa uququl walidain fayu'ajjiluh, kecuali durhaka kepada orang tua, maka azabnya disegerakan. Nah, itu. Jadi hindari pekerjaan ya maksiat, dosa yang dosanya itu berat dan mengundang murka Allah. Apalagi disegerakan. Hindari. Contoh, beberapa tahun lalu kan ada tsunami di Jawa Barat. Betul. Yang kena siapa coba? Apa orang jahat semua? Semuanya. Semuanya kena kan? Gara-gara apa coba? Gara-gara satu maksiat, gara-gara satu kejahatan, akhirnya yang lain kena imbasnya kan? Nah, pertanyaan Mbak Echa, bagaimana terhindar daripada seperti itu? Ya jangan dekat-dekat dengan kezaliman. Jangan dekat-dekat kezaliman biar kita nggak kena imbasnya. Atau kalau memang kita akrab dengan kezaliman, ya kita harus latak muru nabil ma'ruf walatan hauna 'anil munkar. Mau nggak mau kita amar ma'ruf nahi munkar untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Gitu. Harus berani dan tegas. Dan harus berani tegas. Niatnya untuk keselamatan semua. Karena dengan melakukan kemaksiatan seperti itu mengundang azab Allah, yang kena bukan pelakunya. Semuanya. Yang nggak berdosa juga kena. Betul, Ustaz. Ada yang mengibaratkan naik kapal besar, yang melobangi kapal satu. Yang jadi korban siapa? Yang tenggelam satu kapal. Satu kapal. Ibaratnya seperti itu. Betul. Kemudian kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, Ustaz? Ya. Jadi jangan sekali-kali melakukan penyerangan Ka'bah. Ya, atau jangan sekali-kali melakukan kejahatan yang bisa menimbulkan murka Allah. Nah, seketika itu juga. Bagaimana seandainya kita ini kena musibah dari Allah seperti pandemi kemarin ya? Seperti apa? Padahal asal mulanya pandemi atau taun itu kan dikirim oleh Allah sebagai azab bagi para pelaku zalim, kan gitu. Akhirnya orang baik-baik juga kena, maka waspada, menghindar. Sebelum terjadi peristiwa itu lebih baik waspada atau menghindar atau apa. Nah, sebagaimana Allah ketika menurunkan azab kepada Nabi Lut, ya, atau menurunkan azab kepada Nabi Nuh,
Sebelum Allah turunkan azab, Allah sudah kabarkan dulu kepada Nabi Nuh, Nabi Lut untuk mengevakuasi orang-orang beriman. Betul. Jadi orang-orang beriman dievakuasi dulu, diantisipasi, diselamatkan sebelum peristiwa itu terjadilah. Al-Quran sudah mengingatkan. Waspadalah kalian terhadap datangnya fitnah. Salah satu sikap waspada ini tindakan preventif, pencegahan. Sudah diingatkan. Sudah diingatkan lebih dulu oleh Quran. Karena kalau turun azab Allah, yang kena bukan pelaku zalim saja, yang baik-baik juga ikut terkena berarti imbasnya. Itu sama halnya dengan resiko ditanggung penumpang. Seperti itu. Aja. Terima kasih Ustadz. Okay. Baik pemirsa, itu dia wacana di kesempatan edisi hari ini. Saksikan terus penampilan kami di Senin yang akan datang tepat di pukul 17.00 di channel Mushola Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.